Suara rakyat mengguncang Jakarta. Demo nasional, kemarahan yang tak terbendung. Gelombang murka yang meledak. 25 Agustus 2025 tercatat sebagai salah satu titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Sebuah demonstrasi besar-besaran mengguncang Jakarta, merambat ke kota-kota lain, dan membuka babak baru dalam relasi rakyat dengan kekuasaan. Apa yang semula terlihat sebagai aksi sporadis menjelma menjadi gelombang kemarahan rakyat yang meluas, penuh energi, tetapi tanpa arah tunggal. Rakyat turun ke jalan, spanduk dinaikkan, yel-yel menggema. Di sisi lain, aparat kepolisian berjaga dengan barikade, sementara DPR kembali menjadi simbol kemarahan publik. Namun, di balik gegap gempita demonstrasi itu, ada pertanyaan besar yang menghantui. Siapa yang menyalakan api? Mengapa protes ini cepat menyebar? Mengapa hingga kini tidak muncul tokoh sentral yang memimpin gerakan? Dan apa dampaknya terhadap stabilitas kekuasaan Presiden Prabowo? Percikan awal dari ketidakpuasan rakyat ke jalanan. Gelombang demo tidak lahir tiba-tiba. Ada percikan kecil yang menjadi pemantik. Kekecewaan rakyat terhadap DPR dan polisi sudah lama terakumulasi. DPR dipersepsi sebagai lembaga yang jauh dari rakyat, hanya sibuk dengan politik transaksional, sementara polisi dianggap semakin represif, arogan, dan seringkali memihak kepentingan elit. Isu-isu seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, revisi UU kontroversial, dugaan pelemahan KPK, hingga kasus aparat yang brutal terhadap masyarakat menjadi bara yang terus dipupuk. Media sosial menjadi kompor yang menyulut emosi kolektif. Hari itu, ribuan orang tumpah ruah di depan gedung DPR MPR RI. Aksi awalnya berlangsung damai dengan tuntutan sederhana, hentikan pengkhianatan terhadap rakyat. Namun, tak butuh waktu lama, tensi meningkat. Gas air mata diledakkan, dorongan massa makin keras. Dari Jakarta ke kota-kota lain, seperti api yang menyambar bensin, aksi di Jakarta segera bergema ke berbagai kota. Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Bandung. Narasi Jakarta bangkit, daerah ikut melawan menjadi trending di media sosial. Di beberapa kota, massa bergerak tanpa koordinasi formal. Mahasiswa, buruh, pelajar, bahkan kelompok masyarakat umum ikut turun ke jalan. Mereka tidak menunggu instruksi dari tokoh atau organisasi besar. Inilah demo organik, lahir dari keresahan rakyat, bukan dari komando elit. Fakta bahwa aksi ini menyebar spontan menunjukkan bahwa kemarahan publik bukan rekayasa. Ia otentik, ia nyata, ia milik rakyat. DPR dan polisi dua simbol kebencian publik. Kenapa DPR dan polisi jadi sasaran? DPR dianggap simbol pengkhianatan demokrasi. Alih-alih memperjuangkan suara rakyat, DPR sibuk membagi kursi, meloloskan UU kontroversial, dan jadi perpanjangan tangan oligarki. Polisi dianggap wajah nyata dari kekuasaan yang menindas. Setiap kali rakyat bersuara, aparat hadir dengan gas air mata, pentungan, bahkan peluru karet. Tidak mengherankan jika dalam banyak orasi terdengar teriakan, DPR bubar, polisi alat oligarki, rakyat bukan musuh. Kemarahan rakyat bukan sekadar soal satu isu, ia adalah akumulasi panjang kekecewaan yang meledak. Siapa di balik aksi? Ada yang menunggangi? Pertanyaan klasik setiap kali demo besar, apakah ada aktor politik di baliknya? Narasi dari pemerintah dan buzzer segera muncul. Ada upaya penggulingan kekuasaan, ada yang menunggangi, ada bayangan kudeta sipil. Bahkan muncul istilah satir, termol, ternak Mulyono yang menyindir bahwa gerakan rakyat ini hanyalah sapi-sapi yang digiring oleh elit tertentu. Namun jika dilihat jernih, gerakan kali ini berbeda dengan aksi-aksi lama. Tidak ada tanda jelas adanya orkestra tunggal dari elit politik. Justru kekuatan demo ini adalah keresahan rakyat yang masif dan tidak bisa dikendalikan siapapun. Apakah ada kelompok yang mencoba menunggangi? Sangat mungkin. Politik selalu oportunis, tapi menunggangi tidak sama dengan mengendalikan. Mengapa tidak ada tokoh sentral? Uniknya, hingga ribuan massa turun, tidak ada satupun tokoh besar yang tampil sebagai pemimpin. Tidak ada Amin Rais, Rizal Ramli, atau tokoh oposisi karismatik yang biasanya muncul dalam demo. Kenapa demikian? Trauma gerakan yang dibajak, rakyat sudah kapok dipimpin tokoh yang ujungnya hanya berkompromi dengan kekuasaan. Era media sosial, koordinasi bisa dilakukan tanpa pemimpin tunggal. Hashtag poster digital dan video viral lebih efektif daripada satu orator. Gerakan horizontal, rakyat sengaja menjaga agar aksi ini tetap murni dari bawah, tanpa wajah elit. Justru ketiadaan tokoh sentral membuat gerakan ini lebih murni, cair, dan tidak mudah dipatahkan. Narasi buzzer, isu kudeta dan penggulingan.
Tak lama setelah demo membesar, pada bazar berpemerintah yang menggoreng narasi, ini gerakan kudeta sipil, ada yang ingin menggulingkan Prabowo. Narasi ini punya dua fungsi, delegitimasi aksi rakyat, membuat publik percaya bahwa demo ini bukan suara rakyat murni, melainkan konspirasi politik. Memberi legitimasi represi, jika dianggap ancaman kudeta, maka penggunaan aparat dan tindakan keras bisa dibenarkan. Namun, narasi ini justru memperlihatkan kepanikan. Faktanya, aksi rakyat lebih didorong oleh kemarahan otentik, bukan skenario elit. Dari kemarahan ke gelombang nasional. Kemarahan terhadap DPR dan polisi tidak berhenti di Jakarta. Media sosial penuh dengan video bentrok, testimoni korban gas air mata, hingga orasi mahasiswa. Fakta bahwa demo melebar ke banyak kota menunjukkan ada resonansi nasional. Di Yogyakarta, mahasiswa UGM dan UIN bersatu turun ke jalan. Di Surabaya, buruh ikut serta menuntut keadilan sosial. Di Medan, massa menutup jalan utama dengan poster DPR bubar. Di Makassar, mahasiswa bentrok dengan polisi menuntut reformasi kepolisian. Inilah tanda bahwa rakyat bukan lagi sekadar marah, mereka frustasi. Dan frustasi rakyat adalah bahan bakal paling berbahaya bagi stabilitas politik. Refleksi besar, apa selanjutnya? Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Gelombang demo ini bisa melemah lalu padam jika tidak ada konsolidasi, membesar jadi gerakan nasional berkelanjutan jika tuntutan rakyat terus diabaikan. Pemerintah punya pilihan, mendengarkan rakyat, membuka dialog, melakukan reformasi nyata, atau terus memukul dengan aparat, membiarkan DPR berkhianat hingga kemarahan makin besar. Sejarah Indonesia menunjukkan ketika suara rakyat diabaikan, kekuasaan bisa runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Suara rakyat tidak bisa dibungkam. Demo 25 Agustus 2025 adalah bukti bahwa suara rakyat masih hidup. Meski elit sibuk berbagi kursi, meski buzzer sibuk menggiring opini, meski aparat mencoba menekan, rakyat selalu menemukan cara untuk bersuara. Hari ini DPR dan polisi jadi sasaran. Besok siapa yang tahu, bisa jadi gelombang ini akan mengarah langsung ke jantung kekuasaan. Karena dalam sejarah ada satu hukum yang tak bertandingkan. Jika rakyat bersatu, tak ada kekuasaan yang aman.